Pembinaan yang diturunkan dari kata membina memiliki makna proses membina. Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga masyarakat pemakai bahasa Indonesia memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya. Mengapa harus dilakukan pembinaan? Karena yang pertama, kemampuan bahasa orang Indonesia sangat tidak memuaskan. Yang kedua, banyak orang Indonesia yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, perlu dilakukan karena bagi sebagian anak, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu atau bahasa pertama. Yang keempat, agar kelak orang Indonesia memiliki karakter sebagai orang Indonesia. Dan yang kelima, ada kemungkinan anak Indonesia tidak. Baik, saya Siti Maisaro akan membahas tentang masalah yang dihadapi dalam pembinaan bahasa Indonesia dan target pembinaan bahasa Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan bangsa antara lain yaitu pertama, hasil pembinaan bahasa Indonesia yang sangat memprihatinkan. Seperti yang sering kita lihat di ruang-ruang publik, bahasa Indonesia nyaris tergeser oleh bahasa asing. Misalnya berbagai papan nama, baik papan nama pertokoan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar tertulis dalam bahasa asing. Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah juga belum membanggakan karena campur aduk penggunaan bahasa masih terjadi. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih perlu bekerja keras untuk membangkitkan kembali kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Kedua, pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia kurang terencana dan sistematis. Dari masalah yang kedua ini terlihat bahwa politik bahasa nasional belum dijabarkan. Sebaliknya, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sering bersifat sesaat dan tidak diikuti kegiatan-kegiatan yang nyata serta pemerintahan tidak mengarahkan pembinaan bahasa Indonesia yang efektif dan efisien. Yang ketiga, para penduduk, pemimpin, dan tokoh masyarakat kurang berperan serta dalam pembinaan bahasa Indonesia dikarenakan masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat. Kompetensi berbahasa Indonesia dianggap tidak penting dikuasai, sebaliknya bahasa asing sangat didambakan. Sikap meremehkan bahasa Indonesia inilah yang berakibat pada tidak dipelajarinya segala aturan kebahasaan Indonesia. Poin berikutnya membahas tentang target pembinaan bahasa Indonesia. Pertama, penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Arti sikap sendiri adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaannya. Menyangkut sikap itu, sikap bahasa itu sendiri mempunyai 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif, ialah pengetahuan kita tentang bahasa secara keseluruhan, sampai dengan penggolongan serta hubungan-hubungan bahasa tersebut sebagai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Komponen afektif menurut Halim 1979 menyangkut perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan dan gagasan yang terdapat di dalam komponen kognitif. Ketiga, komponen perilaku yang berhubungan erat dengan kecenderungan berbuat atau beraksi dengan cara tertentu. Jika pada Anda telah tumbuh rasa bangga, rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab untuk mempertahankan bahasa Indonesia pada halayak, berarti Anda telah berhasil menumbuhkan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Target pembinaan bahasa Indonesia selanjutnya yaitu peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia. Kegairahan memakai bahasa Indonesia dapat diukur dengan pertanyaan, seberapa banyak seseorang itu secara taat asas bergairah memakai bahasa Indonesia. Berikutnya bisa dilihat dari perilaku seseorang dalam memakai bahasa Indonesia.
Target terakhir, peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Kegiatan peningkatan keikutsertaan halayak sasaran di dalam menjaga mutu pemakaian bahasa Indonesia. Misal pemakaian kata Anda, umpamanya dirasakan tidak tepat dipakai untuk berkomunikasi dengan orang tua sendiri, karena kata Anda masih dianggap sebagai kata yang memberikan jarak yang cukup jauh antara pembicara dan yang diajak bicara. Maka dari itu, ketepatan penggunaan kata serta kebenaran penerapan kaidah bahasa pada suatu kata merupakan bagian dari peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada 2 jalur dalam pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pembinaan bahasa Indonesia itu untuk siswa atau kepada siswa melalui jalur pendidikan formal. Dalam hal ini yaitu melalui pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa Indonesia di pendidikan formal. Yang kedua yaitu pembinaan kepada masyarakat umum melalui jalur penyuluhan, ya, seperti dengan materi penyuluhan tentang tata bunyi, ejaan, morfologi, sintaksis, dan diksinya. Pembinaan bahasa Indonesia kepada siswa maupun pada masyarakat umum juga memiliki tujuan. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia meliputi 5 hal, yaitu penumbuhan sikap positif, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia, meningkatkan mutu bahasa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan jika menurut Halim, tujuan pembinaan bahasa yaitu pembinaan bahasa itu merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan dengan sadar untuk menjadikan orang Indonesia menjadi bangga memiliki bahasa Indonesia, cinta bahasa Indonesia, dan dapat serta mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, pengertian dari pengajaran bahasa. Menurut Hamalika, pengajaran maksudnya sama dengan kegiatan mengajar, kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Kegiatan guru adalah yang paling aktif, yang paling menonjol, dan yang menentukan. Sementara pengertian dari pengajaran bahasa itu sendiri dapat dibatasi sebagai suatu proses atau cara mengajarkan kepada siswa. Maka selanjutnya, dalam proses melakukannya, pengajaran bahasa ditandai oleh serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan melibatkan sejumlah komponen pendukung. Dalam pengajaran tersebut, siswa ditempatkan sebagai subjek kegiatan. Perkenalkan, nama saya Jovitri Fatur Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan disiplin ilmu dalam pengajaran bahasa. Nah, ada 3 disiplin ilmu yang terkandung dalam pengajaran bahasa. Yang pertama ada ilmu linguistik. Ilmu linguistik ialah ilmu yang memberikan informasi kepada kita tentang bahasa secara umum dan bahasa-bahasa tertentu menurut Nini tahun 2007. Yang kedua ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu. Dan yang ketiga ada ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini memungkinkan seseorang bisa meramu semua keterangan itu menjadi satu cara atau metode yang disesuaikan untuk digunakan di kelas sehingga memudahkan. Selanjutnya yaitu ada berbagai istilah dalam pengajaran bahasa. Nah, ada 3 istilah yang memiliki keterkaitan erat dan sering digunakan dalam pengajaran bahasa. Yang pertama ada pendekatan, yang kedua metode, dan yang ketiga ada teknik. Yang pertama itu pendekatan. Pendekatan menurut Kushartanti tahun 2007 ialah sekumpulan asumsi yang berhubungan dengan hakikat bahasa, belajar, dan mengajar. Adapun pengertian lain dari pendekatan merupakan satu latar belakang filosofis mengenai pokok bahasan yang hendak diajarkan. Sebagai contoh adalah pendekatan dalam pengajaran bahasa. Nah, dalam
pendekatan oral, memiliki sejumlah asumsi linguistik seperti yang pertama, bahasa merupakan lambang bunyi dan yang bermakna dan alami. Yang kedua, setiap bahasa berstruktur secara khas atau tidak ada bahasa yang sama. Dan yang ketiga, struktur bahasa dapat ditemukan dan dideskripsikan secara sistematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riman Wujana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai istilah dalam pengajaran berbahasa, yaitu yang pertama ada pendekatan, yang kedua ada metode, dan yang ketiga ada teknik. Di sini saya akan menjelaskan metode dan teknik. Yang pertama yaitu metode. Menurut Hamalik, metode adalah rencana keseluruhan untuk pengajaran bahasa yang berdasarkan pada pendekatan tertentu. Lalu, metode yang dipilih guru dalam proses belajar mengajar didasarkan pada pendekatan yang dipilih guru terkait dengan bahasa, belajar, dan mengajar. Agar suatu pendekatan dapat menuju kepada metode, kita perlu mengembangkan desain atau rancang bangun bagi sistem instruksional. Nah, rancang bangun merupakan tingkatan analisis metode. Jadi, setiap metode itu mempunyai keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Sebagai contoh, yakni metode langsung yang menerapkan sistem belajar yang dirasa dapat membuat siswa senang dalam belajar bahasa karena menggunakan kosakata dan struktur sehari-hari yang dipakai siswa dengan tata bahasa yang diajarkan menurut situasinya. Tetapi kelemahan ini terjadi karena pada umumnya pengajaran dilakukan di kelas dan itu pun dengan waktu yang berjam-jam. Lalu yang ketiga itu ada teknik. Teknik merupakan usaha pemenuhan akan metode dalam pelaksanaan pengajaran bahasa dalam kelas. Teknik merupakan satu kecerdikan, satu siasat, atau satu ikhtiar yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan secara langsung. Menurut pendapat Susanto, teknik adalah aktivitas spesifik yang termanifestasi di dalam kelas yang konsisten terhadap metode, yang artinya juga selaras dengan pendekatan. Aktivitas inilah yang memiliki langkah-langkah yang tersusun secara kronologis yang disebut dengan prosedur. Jadi, teknik itu bergantung pada guru, kebolehan pribadi, dan komposisi kelas. Contoh-contoh pemanfaatan peralatan teknologi seperti laboratorium bahasa, kaset tape recorder, closed circuit television, fotografi, dan semua peralatan teknik lainnya.